Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di Lucy Channel. Kali ini Lucy akan berbagi tips ke kalian cara mengatasi rasa malas. Ikutin videonya ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bantu support aku dengan cara like, comment, and subscribe, dan share video aku ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Makasih. Rasa malas. Setiap orang wajar mengalami rasa malas. Kadang malas, kalau bahasa aku itu malas ngapa-ngapain. Kalau bahasa daerah aku itu dekawanyusa. Nanti kalian share di kolom komentar apa sih bahasa malas menurut daerah kalian masing-masing di bawah ya. Rasa malas itu kalau bahasa zaman sekarang itu istilahnya mager ya. Jadi setiap orang pasti ngalamin yang namanya malas. Tapi nggak boleh malas itu diturutin. Karena kan kalau orang sukses itu jauh dari kata malas. Pastinya lawan dari kata malas adalah rajin. Yap, rajin. Kita jadi tidak boleh malas. Timbul pertanyaan, apa sih yang sebenarnya membuat orang itu jadi malas? Sebenarnya banyak faktor ya. Penyebab orang malas salah satunya adalah seorang itu kehilangan why. Kenapa why? Why itu kenapa? Oke. Why itu kenapa? Maksudnya, jika pertanyaannya mengapa, itu pasti jawabannya karena, because. Jadi jika seseorang itu malas, dia berarti kehilangan why. Dia kehilangan kenapa. Kenapa dia harus melakukan sesuatu itu? Dia kehilangan arah dan tujuan. Setelah itu dia jadi nggak fokus sama tujuan yang sebenarnya dia lakukan. Jadi kalau misalkan seseorang kehilangan kenapa dia harus melakukan sesuatu itu, misal dia harus beres-beres rumah. Kenapa dia harus beres-beres rumah? Mungkin alasannya karena rumahnya berantakan. Dan kenapa seseorang harus mengumpulkan tugas? Karena tugas itu akan menentukan nilai kita bagi kita yang sekolah, kuliah ya, misalkan. Dan misalkan kenapa kita harus menyelesaikan pekerjaan dalam kita bekerja? Kita punya alasan juga karena kita akan dimarahi atasan jika kerjaan kita belum selesai. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah malas itu penyakit? Ya, sebenarnya malas itu adalah penyakit. Kenapa? Karena British Journal of Sport Medicine itu Dr. Richard Weller itu mengatakan bahwa malas adalah sebagian dari penyakit. Salah satunya adalah penyakit hipertensi, obesitas, diabetes, karena kita malas gerak, kita malas ngapa-ngapain. Jadi kalau akibat dari malas itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi usahakan hindari rasa malas. Kalau kita malas pasti kita nggak mau ngapa-ngapain, malas gerak lah. Kita lagi malas itu pasti pokoknya rebahan mulu gitu. Jadi kita nggak mau melakukan sesuatu yang produktif gitu. Jadi rasa malas itu sebenarnya tidak boleh diteruskan karena malas itu adalah bagian dari penyakit. Tips cara mengatasi rasa malas. Oke, kita bahas satu-satu. Cara mengatasi rasa malas yang pertama adalah just do it now. Ya, lakukan segala sesuatu itu sekarang, jangan nanti. Jadi misalkan kita mau melakukan sesuatu itu harus disegerakan, jangan
sampai nanti entar mager baru jam berapa, nanti deh deadline-nya masih lama. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kerjaan atau tugas atau apapun, itu lakukan sekarang juga, jangan sesekali ditunda. Oke? Tips yang kedua adalah lakukan hal-hal yang produktif. Misal kalian jangan sampai tidak memanfaatkan waktu luang, karena setiap orang punya 24 jam masing-masing, maksudnya 1 kali 24 jam masing-masing. Tapi tergantung orang itu, dari sekian banyak manusia itu hanya sebagian saja yang memanfaatkan 24 jam itu. Kita kan ada yang kerja, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang di rumah aja. Tapi kan gimana caranya kita memanfaatkan waktu luang, atau ketika kita kerja kita harus benar-benar kerja gitu. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Tips selanjutnya adalah kalian harus on time. Jadi biasakan disiplinkan diri sendiri dulu, karena misalkan kita harus ada jadwal kerja jam sekian, jadwal sekolah jam sekian, jadwal ngumpulin tugas jam sekian, jadwal beres-beres rumah misalkan, atau segala macam jadwal kita itu kita harus usahakan on time. Janjian sama temen, sama pacar, sama gebetan, sama mantan, itu terserah ya. Kalian harus on time, usahakan on time. Jadi jangan mager. Misalkan kalian janjian jam 7, jadi sebelum itu jam 5 atau jam 6 itu kalian udah harus prepare. Kalian harus siap-siap. Jangan biarkan orang lain itu menunggu. Biasakan kalian harus on time, tepat waktu. Tips selanjutnya adalah kalian buat jadwal. Buat jadwal buat apa? Ya, kalian harus buat jadwal. Seperti yang aku bilang tadi, harus belajar disiplin. Misalkan dari bangun tidur, misalkan kita ada kebiasaan bangunnya agak mager ya, kesiangan. Kalau misal kita nggak mau kesiangan, kalian sekarang kan udah canggih, punya handphone masing-masing kan, tinggal nyalain aja alarm bangunnya jam sekian. Misalkan kalau bagi yang muslim misalkan bangunnya sebelum subuh misalkan. Jadi lakukan aktivitas itu kalian udah misalkan jam kita udah berbunyi, alarm kita udah bunyi, kita harus segera bangun. Emang sih kadang nggak dipungkiri kalau misalkan udah dengerin bunyi alarm nih, pasti matiin, tidur lagi, tarik selimut lagi, ya kan? Aku juga ngalamin soalnya. Jadi kita harus membiasakan diri kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita harus buat jadwal. Misalkan kita pagi bangun, cuci muka, beres-beres kamar tempat tidur, kita siap-siap sholat misalkan bagi yang muslim, kita jogging pagi misalkan, kita mandi, kita sarapan, kita sebelum kita berangkat kerja atau sekolah atau kuliah, kita misalkan pada saat kita melakukan sesuatu itu kita udah tahu jamnya. Oh, jam ini aku sekolah, jam ini aku kerja, jam ini aku istirahat. Dan selain kalian sibuk dengan rutinitas itu, kalian juga harus menyisihkan waktu untuk istirahat. Jangan lupa istirahat. Jadi kalau malam itu harus tidur, harus cukup tidurnya. Kalau kalian susah tidur, kalian bisa nonton video aku cara mengatasi susah tidur ya. Nanti aku taruh di sini di bawah linknya dan video aku yang ini. Terus kalian harus seimbangkan antara kerja istirahat. Kalian juga jangan lupa kalian juga butuh istirahat, karena kita manusia biasa bukan robot. Jadi kita tetap butuh istirahat. Terus selain butuh istirahat, kita butuh vitamin C. Bukan vitamin C yang dikonsumsi juga, emang itu juga butuh sih. Terus vitamin C yang kata zaman sekarang itu refreshing. Misalkan kalian harus ketika kalian libur, kalian harus jadwalkan buat kalian liburan.
keluar, nggak usah jauh-jauh, misalkan taman bermain, atau bukan berarti untuk anak-anak ya, maksudnya kita ke tempat-tempat wisata, misalkan ke pantai, lihat yang ke pantai misalkan, atau ke tempat wisata yang banyak pohon-pohon hijaunya, itu kan seger-seger semua ya. Kalau kayak misalkan kalau ke pantai kita lihat air mengalir, desiran ombak gitu, biasanya fresh banget sih. Aku yakin kalian pasti juga suka pantai sama kayak aku. Oke, jadi tipsnya adalah seimbangkan jadwal kalian, atur jadwal kalian kerja, istirahat, sama senang-senang. Tips selanjutnya adalah hentikan menunda-nunda. Aku sudah dari awal tadi udah bilang itu jangan sesekali menunda-nunda, jangan nanti-nanti. Penyakit dari menunda-nunda adalah lengah, karena setiap orang pasti ngalamin, aku juga ngalamin soalnya. Jadi kita usahakan jangan sampai kita sering menunda-nunda, nanti-nanti, jauh-jauh dari kata-kata itu nanti deh, masih lama, baru jam berapa, atau itu jangan sama sekali. Stop menunda-nunda, karena penyakit utama dari malas adalah menunda-nunda. Tips yang terakhir adalah biasakan. Kenapa biasakan? Karena dari tips yang aku bilang sebelumnya itu harus dibiasakan semua. Mulai dari sekarang, jangan nanti-nanti. Karena yang kita ketahui pada umumnya waktu kita sekolah atau dimanapun itu, kita pasti sering dengar ini, bisa karena terbiasa. Karena kalau kita udah biasa, kita udah menjadi kebiasaan, itu akan berpengaruh. Jadi kita udah menjadi seseorang yang apa-apa itu kita udah, oh aku abis ini gini gitu. Tapi jangan kalian berpikir jangan mulai dengan kebiasaan yang tidak baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang aku jelasin tadi, kalian harus cari kebiasaan yang baik pastinya. Karena kalau kita udah melakukan sesuatu secara berulang-ulang, continue, itu pasti akan terlatih dari diri kita akan jadi kebiasaan. Misalkan kita melakukan udah yang tiap hari, jika hilang satu aja pasti kita ngerasa ada yang kurang deh pasti. Kalau misalkan kita habis bangun tidur, misalkan kita udah terbiasa gosok gigi, tiba-tiba kalian lupa gosok gigi, pasti kalian ngerasa, oh iya kayaknya ada yang kurang deh hari ini, aku apa ya yang lupa ya gitu. Jadi apapun segala sesuatu yang baik itu kalian usahakan dibiasakan. Bisa karena terbiasa. Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Jika kalian juga punya saran lain, boleh banget komen di bawah ya, dengan bahasa yang sopan. Kita saling sharing. Aku di sini cuma ngasih saran sesuai pengalaman pribadi aku. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi itu aja yang tips dari aku tentang cara mengatasi rasa malas. Oke, just do it now, on time, dan bisa karena biasa. Stop menunda-nunda. Oke? Nah, terima kasih ya udah nonton video aku. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian ya. Jadi teman-teman kalian dapat juga manfaatnya, informasi juga buat teman-teman kalian ya. Jadi teman aku di Instagram @lucy.lucy_ dan di Facebook Lucy Lucy. Makasih. Sampai ketemu di next video. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.